Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel 30 ayat 16 yang berbunyi, Ia mengantar Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu bersebaran di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan berpesta pora karena jarahan besar yang telah mereka rampas dari tanah orang Filistin dan tanah Yehuda. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah petunjuk arah kemenangan hidup. Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah yang harus kita lakukan pada waktu melihat orang lain berada dalam posisi kesusahan hidupnya? Tentu saja dengan senang hati kita pasti akan membantu mereka dengan sukarela. Akan tetapi, bagaimanakah caranya jika posisi tentang keberadaan diri pribadi atau keluarga kita sendiri sedang mengalami suatu kesusahan hidup? Yang seringkali muncul ke permukaan adalah membuat diri kita jadi enggan di dalam memberi bantuan kepada orang lain yang sedang berkesusahan itu. Oleh karena itulah, maka sikap Raja Daud layak untuk diacungi jempol, untuk kita bisa tiru, kita contoh, kita teladani. Baru saja Ziklag, kota tempat tinggalnya diserbu oleh orang-orang Amalek, mereka sampai membakar kota itu dan menawan semua perempuan serta anak-anak. Raja Daud dan rakyat orang-orangnya itu sedang giat-giatnya untuk mengejar demi untuk mengalahkan musuh umat Israel itu. Akan tetapi tiba-tiba dibawalah kepadanya seseorang yang di dalam semua aspek berada pada kondisi yang sangat lemah. Pada suasana itu Raja Daud maupun rakyat tentaranya menunda suatu pengejaran terhadap musuh demi untuk memberi perhatian pada orang yang kesusahan itu dengan memberi mereka makan dan minum terlebih dahulu. Ingatlah dan takutlah akan Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya tidak satu pun suatu kebaikan hati pernah dibiarkan oleh Tuhan Sang Pencipta memelihara hidup dan mati kita umatnya ini sebagai suatu hal yang sia-sia saja. Pada akhirnya seseorang yang lemah, yang telah diperhatikan, yang telah ditolongnya itu menjadi kompas atau menjadi petunjuk kemenangan bagi Raja Daud. Orang itu bercerita bahwa ia adalah seorang warga Mesir, budak pada orang Amalek. 3 hari lamanya ia jatuh sakit, sehingga ia ditinggalkan atau tidak dipergunakan lagi oleh tuannya. Raja Daud yang sedang kebingungan kemana harus mengejar para musuhnya itu, seolah-olah melihat titik terang. Maka ditanyalah orang-orang itu jalan menuju gerombolan orang Amalek. Dan segera sesudah informasi didapat, maka Raja Daud pergi menghancurkan mereka, mengalahkan musuh Israel itu. Semua tawanan berhasil diselamatkan dan wajarlah dalam situasi perang pula ia mendapat banyak hasil jarahan dari perang itu. Tentu saja dari nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini sungguh menantang kita, apakah kita mau untuk mencontoh meneladani sikap Raja Daud
Kesusahan bisa saja sedang menerpa hidup kita pada masa kini, namun apakah kita harus berketetapan hati untuk tidak membiarkan adanya kesusahan yang menghalangi upaya kita untuk berbuat kasih terhadap sesama kita, umat manusia siapapun mereka? Tentu saja. Sikap hidup yang sedemikian rupa ini akan menyentuh hati Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan Allah Bapa kita itu bisa dan dapat menjadikan kebaikan kita itu semua sebagai kompas atau sebagai petunjuk ke arah kemenangan kita terhadap segala kuasa-kuasa jahat yang mencoba mempengaruhi kita untuk tidak berbuat baik pada saat kita berkesusahan. Dari menolong orang lain, mata kita terbuka sehingga kita dapat melihat jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang menerpa hidup diri pribadi kita atau keluarga kita sendiri. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam Galatia 6 ayat 2 dan ayat 3 ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kalau kami boleh diingatkan bahwa sesungguhnya ketika kami diberi kemampuan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, memperhatikan mereka terlebih dahulu yang berkesusahan daripada kondisi kami sendiri mungkin berkekurangan. Sebab memang lebih banyak hasil dari suatu keteguhan hati, keteguhan iman yang boleh kami peroleh ketika kami memang mau memprioritaskan menolong orang yang memang berkesusahan itu terlebih dahulu, karena Tuhan Yesus Kristus sudah menolong kami, sudah menyelamatkan kami untuk sampai kelak pada kehidupan yang kekal, untuk boleh kami salurkan kepada mereka yang berkekurangan. Karena itulah bentuk bagaimana petunjuk ketika kami akan beroleh kemenangan terhadap kuasa-kuasa jahat yang mencoba untuk mempengaruhi kami, untuk mengalahkan kami, untuk membuat kami jauh daripadamu. Untuk itu Bapa di surga, terima apalah harapan dan doa kami kepadamu ini ketika kami memang sungguh-sungguh perlu untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.